Cepat saja baru pakai kacamata yang baru lagi temukan. Polisi gerebek Pup. Bocah itu bergegas untuk hentikan mobil polisi. Lalunya tiup peluit. Perhatikan pekerja, hancurkan bukti. Begitu saja polisi lagi tidak dapat penunjuk. Hanya bisa marahkan pada bocah itu. Tapi bocah itu tidak takut. Karena ibunya dulu ajarnya. Tidak ada pekerjaan tanpa jalan. Tidak bisa hidup, kok harus perhatikan aturan. Kata-kata ini telah ubah hidupnya. Bahkan karena kata-kata ini, bocah itu jadi pahlawan di India. Bocah itu memiliki nama yang sangat hebat. Rais. Hari itu Rais datang untuk ketemu bos gangster. Bilangnya bisa bantunya antar anggur. Dia gunakan koran untuk gulungnya. Rajin masukkan ke dalam ransel. Lalu lagi berani bola-bali di depan polisi. Keberanian ini bahkan dikagumi oleh bos gangster. Dia memiliki pikiran seorang pengusaha. Lagi memiliki keberanian bos gangster. Begitulah, Rais cepat dewasa. Seorang bos tua gangster. Bisa jadi pemimpin buat dua geng. Setelah tumbuh dewasa, ambisi Rais semakin besar. Bos gangster pastilah tidak setuju. Jadi secara sengaja lagi persulitnya. Maunya dalam 3 hari dapatkan 350 juta dong Vietnam. Kalau tidak organisasi akan bunuhnya. Selesai bilang lagi buangkan jam tangan emas. Waktunya secara resmi mulai. Biar cari uang. Rais pertamanya tukar motor jadi mobil. Lalunya naik mobil ke peternakan biar tukar ratusan kambing. Ternyata desa sedang adakan festival. Seekor kambing harganya 3 kali lipat dari normal. Tapi ketika mereka sampai di pasar, karena tidak punya sertifikat lagi diusir. Rais telah ngerti. Harusnya cukup kejam. Baru bisa hidup. Jadi dia tinju manajer pasar. Bahkan keluarkan pistol dan arahkannya ke polisi. Meskipun tidak memiliki tidak cukup kekuatan, pada akhirnya, dia telah jatuh. Tapi dia juga dapat kesempatan untuk menang. Apalagi bisa jadi teman sama kepala polisi. Keesokan harinya kepala polisi berikan Rais 350 juta. Bantunya singkirkan bos gangster itu. Operasi perusahaan dirinya sendiri. Lalunya Rais cepatnya buka kilang anggur besar. Lalui banyak cara pengiriman untuk dapat uang. Jangan hanya sembunyikan anggur di dalam kotak nasi. Letakkannya dalam sepeda motor. Lagi masukkan anggur ke dalam tomat. Untuk berikan kepada yang butuhnya. Tidak lama kemudiannya Rais jadi jutawan. Selain karir, perasaan Rais juga berkembang. Dia sukai Asia yang paling cantik di desa. Tidak hanya itu, saat Asia diganggu, juga datang biar bantunya. Lagi bisa temukan kesukaan Asia. Mereka berdua saling ngerti satu sama lain. Saling cintai. Cepatnya lagi adakan pernikahan besar. Tapi dengan saat uang dan cinta sungguhnya penuh. Polisi telah targetkannya. Sulit dibayangkan. Polisi dirinya sendiri. Ratakan semua anggurnya. Semua orang di geng juga takut. Tapi Rais lagi sangat tenang. Karena dia awalnya disuap oleh kepala polisi. Kepala polisi tidak hanya tawarinya teh. Juga beritahukannya semua rencana aksi. Pulang rumah, Rais ambil cangkir teh. Tunjukkan anak buahnya jalan biar angkut alkohol, tetapi lagi diperiksa. Benar saja pada akhirnya mobil itu diblokir. Tapi dalamnya sudah kosong. Hanya secangkir teh yang Rais undang kepala polisi. Lihat trik pintar Rais. Bos gangster dulu yang pernah minta bantuan. Tapi sayangnya, ambisi Rais lagi sangat kejam. Mau kalahkani dirinya sebagai bos gangster. Tapi dia lagi tidak tahu. Ini telah jadi duri di hati bos gangster itu. Dia tidak hanya kirim anak buahnya laporkan Rais ke polisi. Lagi diam-diam kirim orang bunuhnya. Untungnya Rais yang pintar. Tidak hanya tahu biar ganti jalur, tapi juga tahu cara jaga barang. Tapi untungnya saat pembunuh muncul, segera temukannya. Dasarkan kebagusannya. Rais yang cepat telah matikan pembunuhnya. Tapi sebabkan perhatian kepala polisi. Dia pikir Rais yang sudah jadi gila. Berani bunuh orang di depannya. Oleh karena itu dia mau peringatkan Rais. Tapi Rais yang telah jadi lebih sombong. Dia ke pesta bos gangster. Gunakan jepit rambut gadis di sebelahnya sebagai senjata.
Langsung ke ruang bos gangster. Matikan penjaga dengan lembut. Pakai pistol penjaga. Bunuh orang lain dengan lembut. Sangat cepat, hanya bos gangster yang tersisa. Namun saat hadapi bos gangster ini, Rais yang masih ragu. Lagi ingat perawatannya tahun itu. Ingat dirinya saat baru saja mulai di jalan ini. Tetapi pada akhirnya, dia masih angkat pistol. Tapi bos gangster harusnya satu. Darah mercik ke wajah Rais. Tapi itu juga karena dia bawa kekayaan tak terbatas. Dia menjadi pedagang anggur di seluruh India. Tidak hanya mudah nyuap pejabat, tapi juga bantu orang yang tua di desa. Bahkan lagi beli set ponsel. Buka pengalaman yang baru untuk layanan pengiriman. Tidak lama kemudiannya putra Rais lahir. Sepertinya dia benar-benar lewati rute ini. Rais siap pulang kampung biar kunjungi kerabat. Lagi temukan bahwa mereka sangat sedih. Alasannya karena pabrik berutang upah. Adanya beberapa orang yang bunuh diri. Rais yang sangat marah. Cepat temukan pemilik pabrik untuk bertarung. Malam itu bayar uang buat para pekerja. Pikirnya begitu saja semua orang bisa memiliki hari yang baik berikutnya. Tapi pemimpin yang baru datang. Lagi buat hidup mereka jadi semakin sulit. Untuk bantu orang memiliki hak suarakan pendapat mereka. Rais minta orang-orang di desa sampai jalan besar. Mereka gunakan alkohol untuk blokir jalan pemimpin. Bahkan lagi nyalakan api. Rais yang ajar pemimpin dan anak buahnya. Tapi itu sebabnya masuk penjara. Si kepala polisi datang untuk kunjunginya. Bilang sama pemimpin ini, yang sudah pernah kerja samanya. Rais rasa kebahayaan yang mau datang. Dia akhirnya telah ngerti. Hanya dirinya sendiri jadi pemimpin yang bisa jaganya. Jadinya dia ketemu anak buah dan Asia. Mereka mulai rencananya. Dengan cepat Asia telah dalam perjalanan bagikan selebaran. Perintahkan pekerja gambar pola. Dan anak buahnya lagi lewati telepon. Dan van propaganda bantunya menarik surat suara. Beberapa hari kemudian, fotonya digantung di setiap sudut jalan besar dan kecil. Setelah pemilu berakhir, Rais cepatnya dibebaskan. Jadi pemimpin yang baru India. Setelah dipromosikan dia ingin bangun panti jompo untuk orang miskin. Hanya biarkan anak dari keluarga miskin bisa dapat pendidikan yang baik. Orang miskin sangat senang setelah dengar berita itu. Ambil semua modal hidup biar dukungnya. Tapi yang tidak ada di dalam rencana lagi jadi. Uangnya dengan sangat cepat lagi tidak banyak yang tersisa. Tapi saat ini, anak buahnya lagi temukan. Hak guna lahan mereka juga bermasalah. Kalau mau damai, harusnya pakai uang untuk selesaikannya. Biar dapat uang. Rais hanya bisa ketemu kepala polisi. Selanjutnya pemeriksaan barang. Taoi yang dia tidak pikir bahwa polisi lagi khianatinya. Selain angkut emas, ada juga sejumlah besar petasan di dalamnya. Ratusan orang lagi mati. Dalam sekejap mata, dia jadi buronan kriminal. Rais secara marah lagi mau bunuh kepala polisi. Mau larikan diri. Tapi dia lagi khawatir tentang keselamatan keluarganya. Akhirnya menyerah. Ditangkap oleh polisi. Di tempat terpencil patuhi perintah tembak. Seorang pahlawan yang pernah begitu berani. Pada akhirnya, masih tidak bisa lepaskan takdirnya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya.